Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Mansini. Dan aku nggak bosan-bosannya minta tolong sama saudara-saudaraku yang nonton, yang belum subscribe, mohon di subscribe. Karena subscribe itu enggak pakai biaya. Subscribe itu gratis, enggak pakai biaya sepeser pun enggak pakai. Dan yang lagi jumpa dengan channel ini, aku mohon sekali lagi bantulah subscribe, terus like, komen, dan kalau ada perkataan aku yang salah dari konten yang pertama aku bikin ceramah kayak ini, aku minta maaf sebesar-besarnya dan tiada batasnya. Aku minta maaf sama saudara-saudara. Dan biar aku bikin konten ceramah ini lebih semangat lagi. Dan soal viral nggak viralnya aku nggak kepikiran itu. Pokoknya konten aku ini bisa amanah buat orang yang lagi nonton. Kalau amanah konten aku dari yang pertama sampai sekarang, kalau amanah buat saudara-saudaraku yang lagi nonton, itu aku udah alhamdulillah. Soal viral, soal ada yang nonton banyak menonton, nah itu percuma. Kalau nggak amanah, aku buat konten ini cuma nonton tapi nggak bisa nyadarin sedikit demi sedikit. Walaupun kita nontonnya sedikit, asalkan yang nonton bisa sadar demi sedikit, lama-lama kan bisa sadar. Tapi ini soal aku mau menyampaikan masalah nanti kalau ada perkataanku salah, mohon di komen apa yang salah, nanti biar aku kan bisa ngejawab yang salah ini, aku bisa ngejawab satu persatu. Dan aku nggak lupa ngingetin setiap aku buat konten, jagalah sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan. Dan jangan sampai kita tidak sholat, karena sholat itu yang di akhirat yang ditanya itu pertamanya itu sholat. Kalau sholatnya udah baik, udah gimana baik, insya Allah perlakuan kita itu bisa ikutin sholatnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau sholatnya itu udah nggak baik, udah nggak khusyuk itu, nanti udah takbir Allahu Akbar gini, udah gini terus pikiran itu melayang, mikirin pokoknya gimana gitu. Pokoknya yang kalau nggak khusyuk kan gitu, dipikirin gitu, ini itu, jadi sholatnya nggak khusyuk. Dan ingatlah kematian kita, sebab orang hidup di seluruh dunia ini
yang ditunggu-tunggu itu cuman kematian. Nggak ada lagi yang ditunggu, cuman ada kematian. Kalau nunggu siapa pun enggak, itu yang kita tunggu-tunggu itu cuman kematian. Jadilah mulai sekarang cari pesangon untuk mati yang kita bawa ke alam kubur, terus bawa ke akhirat. Nah, itulah yang kita harus cari. Iya, cari uang boleh, tapi misalnya udah cukup buat bantu keluarga kekurangan, apalagi ke orang tuanya. Itu kalau lebih, kalau ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok, jalan, fakir miskin, bantu anak yatim, kalau lebih itu. Kalau nggak lebih ya nggak apa-apa, soalnya itu sedekah buat bagi yang mampu aja. Kalau udah nggak cukup buat makan, mau ngebantu apa ya? Kalau lebih sedikit ya, itulah kita bagi harta kita bagi yang memerlukan. Harta kita ini di dunia, harta ya cuman titipan Allah. Kalau Allah berkehendak mau bikin habis harta itu, sedetik pun bisa, 1 detik bisa. Katanya Allah udah pengen dihabisin walaupun banyak seberapa, 1 detik, apalagi 1 jam, 1 detik bisa habis. Kalau Allah udah berkehendak 1 detik dihabisin hartanya. Jadilah gini, jangan senang ngumpulin harta, uang, berlian, mobil, pokoknya harta lah. Jangan seneng ngumpulin harta, takutlah sama Allah, ingatlah sama Allah. Karena kita kalau mati, harta itu nggak bakalan dibawa harta itu kalau kita udah mati. Yang kita bawa amal kita, perbuatan kita di dunia. Kalau perbuatan kita baik, insya Allah di alam kubur bisa bebas dari siksa kubur. Tapi malah sebaliknya, kalau perbuatan kita di dunia ini udah nggak karu-karuan, nah itu di alam kubur bakal dapat siksa. Jadi mulai sekarang jagalah perbuatan kita, jagalah hati kita, supaya hati kita ini bersih, perbuatan kita baik, insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Tapi jangan lupa sholatnya yang 5 waktu. Kalau bisa ya sholat sunnahnya juga dikerjakan. Tapi kalau sholat sunnah itu dikerjakan tidak dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Tapi kalau sholat wajib yang 5 itu, kalau nggak dikerjain ya udah dapat dosa. Ya kita nggak tahu sholat kita yang 5 waktu itu diterima apa enggak, nggak tahu.
cuman kita berusaha. Ya diterima nggak terima itu urusan Allah. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya udah. Dan bagi orang yang punya rasa dengki, rasa iri sama orang, kalau bisa, walaupun nggak bisa berhenti semuanya, bisa berhenti sedikit demi sedikit. Misalnya ada tetangganya kaya, terus tetangganya tuh beli tanah, beli apa, pokoknya segala itu dibeli, beli mobil, beli tanah, beli sepeda motor. Terus yang si tetangga yang miskin tuh iri sama tetangga itu. Apa, kalau bisa ya enggak diilangin itu rasa iri, rasa dengki itu diilangin. Biar kita selamat. Kalau udah punya rasa iri, rasa dengki itu ya biasanya ya, pokoknya kalau ada orang kaya itu pasti diiri itu. Dan aku ini bukan orang suci, bukan kiai, enggak, tapi aku cuma ngingetin supaya saudara-saudaraku yang nonton video channel Madurama di sini, dari aku buat konten ceramah, mudah-mudahan ada yang hikmah amanah buat saudara-saudaraku sekalian, dan saudara-saudaraku bisa sadar sedikit demi sedikit. Kalau udah sadar, aku ini ikut bahagia, soalnya aku menyampaikan ini untuk menyadarin saudara-saudaraku dimanapun berada, di perantauan, di Arab Saudi, di Mekah, di Malaysia, ya di mana aja saja, asalkan aku buat konten ini bisa buat sadar keluarga, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kalau udah buat sadar saudara-saudaraku semua dimanapun berada, walaupun video ini enggak viral, aku enggak kepikiran itu. Pokoknya konten aku ya, dari aku pertama yang buat tutorial masalah ke jalan yang benar itu. Kalau ada penonton sedikit pun ya nggak apa-apa, asalkan kalau bisa konten aku ini bikin saudaraku sadar perbuatan itu baik, terus perbuatan yang buruk itu dijauhin. Nah itu aku udah senang banget, walaupun nggak viralnya video ini, bukan pikiran itu, nggak ada di pikiran aku yang bikin buat viral video ini, nggak ada di pikiran aku. Yang ada di pikiran aku ini cuma untuk menyadari saudara-saudaraku yang nonton konten aku yang pertama sampai sekarang ini. Yang pertama maksud aku yang pertama aku buat nyadarin gitu. Nah, itu aku udah alhamdulillah. Viral nggak viralnya itu nggak ada di pikiran aku itu. Pokoknya ada yang nonton, terus ada,
yang nonton aku sadar demi sedikit aku udah alhamdulillah. Walaupun video kita viral tapi gak ada amanah, gak ada makna buat penonton, itu kan percuma. Buat apa kita viral tapi penontonnya ya nggak sadar demi sadar. Walaupun sedikit penontonnya tapi bisa menyadari apa yang aku buat konten dari yang pertama aku bikin ceramah kayak ini sampai sekarang. Kan bisa nyadarin saudara-saudaraku dimanapun berada. Ya, yang aku mau gitu, buat nyadarin orang, nyadarin saudara-saudaraku. Jadi kalau soal viral pun nggak ada kepikiranku, nggak ada ya youtuber itu mau viral tapi yang disampaikan itu nggak ada maknanya, cuman masalah ya pokoknya itulah. Karena banyak youtuber tuh yang menyampaikan ilmu ini tapi maksudnya nggak ngerti yang nonton itu. Jadi kan yang membuat konten itu kan ya gimana, dan nggak ada hasilnya. Ya mudah-mudahan konten aku ini dari sekarang sampai yang pertama, mudah-mudahan membuat saudara-saudaraku sadar. Walaupun nggak sadar semua, bisa sadar sedikit demi sedikit. Ya mungkin ya sama saudara-saudaraku ya yang nonton konten aku ceramah terus kayak ini, paling gini, ini kok orang ini kok buat konten terusan, apa nggak capek. Ya kalau soal capek tapi aku mau nyadarin buat konten, tapi itu nggak ada rasa apa itu. Pokoknya aku mau nyadarin itu yang aku maksud. Bagi orang yang suka iri, suka punya rasa dengki, suka nyuri barang orang, suka nipu, nah itu semua pasti ada balasannya, tapi nggak tahu kapan itu balasannya. Mau dibalas sama Allah juga kapan nggak tahu. Pokoknya kita usahain jauhin dari perbuatan buruk, perbuat baiklah agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau kita udah selamat dari dunia sampai akhirat itu udah seneng udah nggak kepalang tanggung senengnya. Di dunia selamat, terus di akhirat selamat. Malah sebaliknya gini, di dunia celaka, di akhirat tambah celaka. Itu kan udah celaka berapa kali itu. Jadi semuanya orang Islam ini pasti masuk surga itu pasti. Tapi kalau kita banyak dosa ya tunggu dulu, udah masukin dulu ke neraka. Nanti kalau udah dosanya nggak ada, udah bersih lah, ya kita pasti masuk surga. Tapi di neraka itu ya kita nggak bakalan mati. Walaupun kita minta mati sama Allah,
nggak bakalan mati. Sebab kalau di akhirat itu udah hidupnya kekal, nggak ada matinya, hidup terus. Kalau di dunia ini cuma sebentar aja hidupnya. Jadi carilah bersangun untuk mati akhirat. Kalau soal buat makan kerjalah, tapi cari yang halal, cari rezeki yang halal. Misalnya kita kerja nelayan, kerja petani, nah, itu kan hasil dari keringat kita. Iya sama juga mencuri ya, ngerampok, ngetipu, nipu orang, itu kan sama juga hasil keringat kita. Tapi yang diperoleh itu apa lain. Kalau kita kerja nelayan, petani, ternak ayam, ternak apa ya, pokoknya yang halal lah. Itu kalau yang halal, rezeki itu awet, mau habis tuh agak lama, walaupun sedikit. Walaupun dapat 200-500 ribu, itu awet kalau hasil kita dari keringat kita kerja yang halal. Tapi kalau kita dapat uang dari nyuri, nipu orang, ngerampok, pokoknya itu dari uang haram semua, itu nggak bakalan lama. Paling megang uang itu cuma sebentar, senengnya cuma sebentar, cepat habis. Tapi yang nggak menyadarin orang itu uangnya habis deh kemana, itu nggak tahu, nggak nyadarin. Ya tapi kalau nipu orang pasti itu hukum karma itu masih berlaku, pasti ada yang tipu juga itu. Malah sebaliknya, kalau nipu orang sebabnya 500 ribu, itu kadang-kadang itu lebih banyak kalau ditipu orang itu. Misalnya aku nipu orang ya, dapat uang 500 ribu, nah, nanti balasan itu kadang-kadang itu lebih dari 500 yang aku nipu orang itu, aku yang ditipu orang itu lebih ya. Tapi harus sadar, karena kita menipu orang pasti ditipu orang juga. Nggak bakalan, kalau kita main api kita nggak bakalan basah, pasti terbakar. Kalau main air nggak bakalan terbakar, pasti basah. Pasti nggak masuk aku. Iya, coba dipikir-pikir ya, konten aku dari sekarang sampai yang pertama itu yang aku bikin ceramah ini kayak ini, dipikir-pikir demi sedikit, insya Allah pasti sadar. Dan udah dulu ya, ini durasinya udah panjang, takutnya nanti yang nonton bosen kalau durasinya panjang banget. Ya udah dulu, semoga yang aku sampaikan bisa amanah, bisa nyadarin saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Dan semoga, oh iya, yang belum subscribe, yang baru berjumpa dengan channel Madura Manis ini, aku mohon bantulah subscribe, like, komen, share ke semua guru kalian.
Dan kalau mau kalau subscribe, tolong aktifin loncengnya biar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini adalah yang tahu, biar aku lebih semangat bikin konten buat ngingati saudara-saudara kalian. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di konten selanjutnya.